Apapun yang mendukung tidak boleh ditolak, ya. Asal dukungannya baik, saling menguatkan, pastilah itu sebuah kerjasama politik yang kita tunggu. Ridwan Kamil segera akan mengumumkan partai yang menjadi tempatnya berlabuh tidak lama lagi. Jalanan dia untuk kerja agar bisa memberikan suatu hal yang lebih berarti bagi kemaslahatan kita sebagai satu bangsa. Inilah dia. Itu aja saya pikir, ya. Ada pastilah dukung Anies, masa nggak dukung Anies? Secara politik, lahiriah batiniah lah dukungnya. PAN pilih si genit Ridwan Kamil maju Pilpres 2024. Kok bukan Anies? Oleh Anto Cahaya. Untuk klaster kepala daerah mungkin baru si Gubernur genit Jawa Barat Ridwan Kamil yang secara terang benderang menyatakan siap maju di pemilihan presiden 2024. Tetapi tentu saja tak ada yang keliru, tapi nampaknya kegenitan Ridwan Kamil ini sudah melampaui batas kepatutan sebagai seorang kepala daerah yang tugas utamanya melayani masyarakat. Karena bagaimanapun juga, ia secara sistem dan struktural adalah bagian dari pemerintah. Di hari kerja malah keluyuran ke Bali menghadiri acara workshop PAN di Pulau Dewata, Bali. Sungguh istimewa benar. Dalam acara workshop PAN di Bali, Ridwan Kamil tampil ke panggung Selasa 5 Oktober 2021. Ridwan Kamil berbicara soal 2024 dan kesiapan maju Pilpres. Jadi, 2024 di mana takdir saya tersebut bila jadi tidak masalah. Tapi kalau ada sebuah pintu terbuka misalkan dari PAN, dari partai PAN, saya bismillah, kata Ridwan Kamil. Dan nampaknya PAN telah memberikan karpet merah untuk sang gubernur. Jika benar, maka dengan demikian PAN sedari awal telah memberikan clue kepada partai dan masyarakat pada umumnya. Jika melihat kapasitas Ridwan Kamil, sangat besar kemungkinan PAN sodorkan nama Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden, bukan calon presiden. Sebab jika melihat bursa capres berdasarkan survei sejak Oktober 2020, selalu ditempati 3 nama besar, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kendati 3 nama tersebut juga belum menjamin maju di Pilpres 2024. Akan tetapi, kansnya jauh lebih menjanjikan daripada tokoh yang lainnya, terutama partai-partai yang tidak memiliki kader atau tokoh sendiri. Lalu untuk klaster kepala daerah yang lain bagaimana? Selama ini yang malu-malu kucing tapi sudah nampak gelagatnya si Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Anies sebetulnya jauh hari sudah terlihat genit dan menor agar mencuri perhatian partai untuk melamarnya. Terlebih rekannya di Jawa Barat, Ridwan Kamil mencuri start dipastikan maju lewat PAN, maka tentu saja membuat Anies Baswedan panas dingin dibuatnya. Pertimbangan PAN tinggal bergabung dengan koalisi besar dengan sodorkan nama Ridwan sebagai calon wakil presiden. Dan jika menang, maka jatah kekuasaan PAN pada pemerintahan periode 2024-2029 prosentasenya bakal besar. Rasanya mudah dibaca skenarionya. Mengapa PAN tidak sodorkan nama kadernya sendiri? Sudah pasti PAN tahu diri. Kader mereka tak ada yang diminati rakyat Indonesia. Selama ini dari berbagai survei tak ada satupun nama kader PAN yang muncul. Maka dari itu PAN mencari sosok di luar partai dan yang mengejutkan mereka memilih Ridwan Kamil bukan Anies Baswedan. Tentu sebuah pertanyaan yang besar, mengapa bukan Anies Baswedan? Saya menduga kemungkinan besar ada bom wak
waktu yang sedang menunggu Anies, terutama setelah yang bersangkutan tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan PAN tidak mau ambil resiko jika nama partainya kelak ikut terkena imbas dan dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan simpatisannya menurun. Namun, Anies banyak menyimpan ranjau-ranjau yang mematikan. Kiranya semakin menarik saja pemilihan presiden 2024 yang sebetulnya masih cukup lama, kurang lebih 3 tahun lagi. Tapi manuver partai-partai menengah seperti PAN sudah memainkan emosi. Memang tak ada pilihan buat PAN selain sejak awal menyodorkan atau dekat dengan calon yang memiliki elektabilitas yang cukup bagus. Pasalnya mereka juga berusaha keluar dari batas ambang agar bisa masuk kembali di Senayan kelak. Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) pada bulan September 2021 merilis hasil survei partai dan PAN memperoleh elektabilitas 6,1%. Hasil survei ini setelah Amin Rais sudah menyatakan keluar dari PAN. Maka dengan strategi sedari awal dekat dengan calon yang berpotensi maju di Pilpres 2024, PAN berusaha menaikkan elektabilitas mereka. Ridwan Kamil sendiri dukungannya kuat di Jawa Barat yang memiliki penduduk terpadat di Indonesia data tahun 2020. Berpenduduk 49,94 juta jiwa, mengalahkan Jateng 36,52 juta jiwa dan Jatim 40,99 juta jiwa. Jika seorang tokoh mampu mencuri suara secara mutlak di 3 provinsi ini, kans untuk menjadi presiden terbuka lebar. Dan jika melihat klaster kepala daerah yang kerap muncul di bursa calon presiden, tentunya ada 3 nama. Dan sebelum tahun 2024, masa jabatan mereka berakhir. Ada Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil. Dari ketiganya hanya Ganjar yang sudah 2 periode, sedang Anies dan Emil berkesempatan maju ke periode kedua, dengan catatan jika keduanya tak maju di Pilpres 2024. Sebab pilkada akan dilakukan secara serentak dan berlangsung setelah pemilu 2024. Jika keduanya maju di Pilpres 2024, ada 2 kemungkinan menang atau kalah. Jika kalah, mau maju di Pilgub berpikir ulang, sebab sudah pasti dananya menipis, bahkan habis saat nyapres. Ketahuilah, tak ada makan gratis di dunia ini, bukan? Berikut klaster kepala daerah yang berpotensi maju di Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berakhir 2022. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berakhir 2023. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berakhir 2023. Nah, bagaimana menurut Anda? Demikian, salam.